Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Kristus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 7 ayat 25 dan 26. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Penginjil mencoba merekam kejadian unik pada saat para pemimpin orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus. Dikatakan bahwa Yesus dengan leluasa berbicara dan para pemimpin mereka tidak mengatakan apa-apa. Inilah rekaman menarik dari penginjil Yohanes. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Dalam bahasa Yunani disepadankan dengan Mesias. Dalam pengetahuan orang Yahudi atau dalam pemikiran Perjanjian Lama, hal itu diperuntukkan bagi raja. Lalu pada imam-imam yang dilantik dengan pengurapan, akhirnya secara istimewa kepada pembebas yang dijanjikan, biasanya anak Daud. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen pertama memberitakan bahwa yang dibangkitkan ialah Kristus dalam suatu arti yang menggenapkan dan sekaligus melampaui harapan-harapan Yahudi, dan mereka suka menggabungkan gelar Kristus itu dengan gelar Tuhan. Nuansa dan gema kebangkitan sudah mulai dimunculkan oleh penginjil Yohanes hari ini. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak bahwa orang-orang yang melihat sepak terjang Yesus itu memberikan kesaksian dini bahwa Yesus itu memang dia yang diramalkan sebagai anak Daud. Meskipun selama hidupnya Yesus tidak mau memakai gelar itu karena mereka ingin menjadikan raja mereka menurut pemikiran tata keduniaan. Yesus lebih suka disebut anak manusia yang akan diserahkan, wafat, dan bangkit, dan disebutkan sebagai Tuhan. Meskipun pada kenyataannya ketika ia memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai, mereka menyoraki dia dengan sebutan anak Daud. Yang terpenting bahwa dalam kesaksian orang-orang Yerusalem tersebut, mereka mempertanyakan, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Ada keraguan dan juga kegundaan yang ingin memastikan siapa sebenarnya Yesus itu. Apakah dia memang Mesias yang dinantikan oleh bangsa Yahudi dan kaum Israel? Saudara-saudari terkasih, ketika mereka masih dalam keraguan-raguan itu, Yesus yang sedang berada di dalam bait Allah itu berkata, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi
Aku diutus oleh Dia yang benar tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yerusalem itu justru menampik atau menolak anggapan dan keinginan mereka yang mau menjadikannya Mesias, yaitu Raja Agung seperti Daud yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia adalah seorang utusan Allah yang dikenalnya sebagai Bapa. Mereka tidak mengenal Bapa. Karena itu mereka berusaha untuk menangkap Dia. Tetapi tidak seorang pun dapat menangkapnya karena saatnya belum tiba. Benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yerusalem itu, bahwa Yesus adalah Kristus. Tetapi bukan dalam pengertian mereka, melainkan Dia yang diurapi oleh Allah sendiri yang mengutus Dia ke kehidupan umat pilihannya, bangsa Israel. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka tidak mengenal Yesus sebagai Kristus? Dan mengapa mereka berusaha untuk menangkapnya? Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Sekalipun mempunyai mata, tetapi mereka tidak melihat. Mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mendengar. Saudara-saudari terkasih, hari-hari ini kita dianjurkan untuk lebih sering membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita semakin mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Kita diundang untuk mengenali Dia secara pribadi. Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa jangan sampai kita salah mengenali Dia seperti orang-orang Yahudi. Dia mengatakan kepada kita hari ini, Aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Pada hari ini, kita mengenal Yesus sebagai utusan Allah Bapa yang menghendaki semua orang selamat. Hal itu terjadi karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yohanes bab 3 ayat 16 dan 17. Tuhan Yesus adalah Kristus. Dialah Mesias, Raja yang diurapi, Anak Daud yang dieluh-eluhkan masuk ke Yerusalem. Dia wafat untuk kita, namun Allah membangkitkannya sebagai Tuhan dan Kristus. Apakah aku percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Hakim yang adil dan Juru Selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh besar cinta-Mu kepada kami yang berdosa ini. Untuk menyelamatkan kami, Engkau memberi kami Anak-Mu untuk menjadi santapan rohani bagi kami. Tambahkanlah iman kami kepadanya, dan biarkanlah kami bersaksi bahwa Yesuslah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini
dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.